Bahwa ketika kita menuntut ilmu, kalau sudah kita punya ilmu, maka berikutnya tugas kita itu adalah mengamalkannya. Berniat ketika berilmu itu antum mengamalkannya. Jangan sampai nanti banyaknya ilmu doang. Karena salah satu perkara yang akan ditanyakan kelak di padang mahsyar adalah wa an ilmihi madza amila fihi. Dan tentang ilmunya dia beramal untuk apa? Jangan ilmu itu hanya kita jadikan tahu aja. Karena nanti Allah akan tanya. Sekarang kalau kita udah tahu ini hukumnya haram, korupsi itu haram, ghibah itu haram, ya kan? Itu. Mengambil hak orang lain haram. Bahkan bisa jadi karena ketidaktahuan kita terjerembab dalam perkara yang haram. Contoh apa? Betapa sering kadang-kadang di antara para pejabat kalau datang orang lain berdiri, itu perbuatan haram. Ya kan? Apalagi sekarang di zaman kita ini sekarang nih, kalau kita nggak berilmu, Masya Allah. Kalau antum lihat betapa banyak transaksi-transaksi haram. Ingat kredit emas itu haram. Jual beli emas lebih, itu jadi riba. Itu walaupun cicilannya 0%. Itu antum tanpa sadar nih punya kartu apa, ketika belanja kalau pakai kartu tertentu dapat diskon, itu haram antum ambil tuh, kan dapat cashback dari banknya gitu kan, itu nggak boleh ambil. Itu ya senang orang kan, betapa banyak orang nggak tahu bahwa suka minta oleh-oleh itu juga haram. Minta ditraktir, minta oleh-oleh, jangan lupa ya oleh-olehnya. Gitu. Ya, traktir dong. Apalagi betapa banyak merupakan udah kebiasaan kaum muslimin. Ketika anaknya menikah, yang ditaruh apa? Taruh kotak sedekah. Ya, itu nggak boleh ibu lakukan. Iya walaupun ditransfer gitu sama aja gitu kan. Iya nomor rekeningnya yang diminta gitu subhanallah. Kecuali kalau makanya di dalam pernikahan itu yang wajibnya adalah antum penuhi undangan, bukan ngasih amplop. Ya. Udah biarin orang lain ngomong gitu. Iya kan? Itu udah sekarang antum jalankan. Ini banyak, apalagi di zaman ini. Dulu kita dengar Nabi katakan akan tiba suatu zaman orang itu tidak terlalu memperdulikan riba. Yang yang nggak peduli riba aja udah menghindar riba, kena debu-debu riba. Kita sekarang debu riba ini luar biasa. Antum misalnya pakai yang goyang jari belanja, ada aja diskon. Yang online ini diskon inilah gitu loh kan. Nah itu makanya itu perlu untuk kita wanti-wanti ya. Disinilah pentingnya untuk kita paham agar kita terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang betapa banyak orang banyak melakukan perkara-perkara yang dilarang kayak biasa aja. Ya kan? Gitu. Pamer amal solehnya. Ingat akhirnya dosa riya itu lebih besar dibanding dosa zina dengan mencuri. Dosa riya. Kenapa kok lebih besar? Ingat baik-baik. Dosa besar yang paling besar apa? Syirik kepada Allah. Dan syirik itu ada dua. Ada syirik besar dan syirik kecil. Salah satu contoh syirik kecil apa? Ria. Dia masih di dalam kondisi syirik yang pertama, walaupun tingkatannya lebih kecil. Tapi tetap dikatakan syirik. Dan kalau pernah baca, ada 3 golongan yang paling pertama dinyalakan api neraka dengannya. Semua itu di sini adalah orang ria. Gitu. Maka di sini perlu untuk kita berhati-hati. Pentingnya kita berilmu agar kita tahu batasan-batasannya. Yang dengan kita berilmu jadi kita ngamalkannya. Kalau kita tahu itu riba, ya udah, kita tidak usah melakukannya. Makanya tadi Ustaz kan bilang,
Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu.